warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Gayatri dengan NIM AIC 423018 dari Prodi Pendidikan Biologi. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang implikasi aliran filsafat pendidikan beserta contohnya. Baik, saya akan menjelaskan dua aliran filsafat. Yang pertama, aliran filsafat pragmatisme. Yang kedua, aliran filsafat progresivisme. Yang pertama, aliran pragmatisme. Pragmatisme berasal dari bahasa Yunani yaitu pragma. Pragma diartikan yang dikerjakan, yang dilakukan, perbuatan, tindakan, merupakan sebutan bagi filsafat yang dikembangkan oleh William James tahun 1842 sampai 1910. Pragmatisme tidak hanya sekedar ilmu yang bersifat teori dan dipelajari hanya untuk berfilsafat serta mencari kebenaran belaka. Juga bukan hakikat dibalik realitas, tetapi konsep praktisme lebih cenderung pada tataran ilmu praktis untuk membantu menyelesaikan persoalan yang dihadapi manusia. Filsafat pendidikan pragmatisme. Pendidikan menurut pandangan pragmatisme bukan merupakan suatu proses pembentukan dari luar dan juga bukan merupakan suatu pemberkahan kekuatan-kekuatan laten dengan sendirinya, melainkan merupakan suatu proses reorganisasi dan rekonstruksi dari pengalaman-pengalaman individu, yang berarti bahwa setiap manusia selalu belajar dari pengalamannya. Pendidikan perlu didasarkan pada 3 pokok pikiran, yaitu pendidikan merupakan kebutuhan hidup. Dalam hidupnya manusia selalu berinteraksi individu yang satu dengan individu yang lainnya dan dengan lingkungannya oleh orang yang sudah dewasa yang telah banyak memiliki pengalaman hidup berinteraksi dengan manusia muda yang masih belia dalam pengalaman hidup untuk mewariskan nilai-nilai budaya dan kebudayaan itu sendiri untuk kelangsungan hidup. Pendidikan sebagai pertumbuhan. Menurut John Dewey, pertumbuhan merupakan suatu perubahan tindakan yang berlangsung terus-menerus untuk mencapai hasil lanjutannya. Pertumbuhan juga merupakan proses pematangan oleh karena peserta didik memiliki potensi berupa kapasitas untuk berkembang, untuk bertumbuh menjadi sesuatu dengan adanya pengaruh lingkungan. Pendidikan sebagai fungsi sosial. Menurut John Dewey Sadullah 2003, lingkungan merupakan syarat bagi pertumbuhan dan fungsi pendidikan merupakan suatu proses membimbing dan mengembangkan. Sekolah sebagai suatu lingkungan pendidikan dan sekaligus sebagai alat transmisi memiliki 3 fungsi, yakni 1. Menyederhanakan dan mengarahkan faktor-faktor bawaan yang diharapkan untuk berkembang. Yang kedua, mengarahkan kebiasaan masyarakat yang ada sesuai dengan diharapkan. Ketiga, menciptakan suatu lingkungan yang lebih luas dan lebih baik yang diperuntukkan bagi peserta didik untuk mengembangkan kemampuan mereka. Implikasi aliran filsafat pragmatisme terhadap praksis pendidikan, sebagaimana yang dikemukakan oleh Power Sadullah 2003-133, bahwa implikasi dari filsafat pendidikan pragmatisme terhadap pelaksanaan pendidikan mencakup 5 hal pokok. Kelima hal pokok tersebut, yang pertama, tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan pragmatisme adalah memberikan pengalaman untuk penemuan hal-hal baru dalam hidup sosial dan pribadi. Tujuan pendidikan filsuf pragmatisme berpendapat bahwa pendidikan harus mengajarkan seseorang tentang bagaimana berpikir dan menyesuaikan diri terhadap perubahan yang terjadi di dalam masyarakat. Tujuan-tujuan pendidikan tersebut meliputi yang pertama, kesehatan yang baik, yang kedua, keterampilan-keterampilan dalam bekerja, yang ketiga, minat dan hobi untuk kehidupan yang menyenangkan, yang keempat, persiapan untuk menjadi orang tua, yang kelima, kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dengan masalah-masalah sosial. Yang kedua, kedudukan siswa. Kedudukan siswa dalam pendidikan pragmatisme merupakan suatu organisasi yang memiliki kemampuan yang luar biasa dan kompleks untuk tumbuh. Yang ketiga,
Kurikulum pendidikan pragmatis berisi pengalaman yang teruji yang dapat diubah. Demikian pula minat dan kebutuhan siswa yang dibawa ke sekolah dapat menentukan kurikulum. Guru menyesuaikan bahan ajar sesuai dengan minat dan kebutuhan anak tersebut, dan kurikulum pendidikan pragmatisme serta-merta menghilangkan perbedaan antara pendidikan liberal dan pendidikan praktis dengan pendidikan jabatan. Yang keempat, metode. Metode yang digunakan dalam pendidikan pragmatisme adalah metode aktif, yaitu learning by doing, belajar sambil bekerja. Dan kelima, peran guru. Peran guru dalam pendidikan pragmatisme adalah mengawasi dan membimbing pengalaman belajar siswa tanpa mengganggu minat dan kebutuhannya. Contoh implikasi aliran pragmatisme. Implikasi filsafat pragmatisme menurut John Dewey dalam bidang pendidikan di Indonesia berdasarkan kurikulum yang berlaku adalah penggunaan metode problem solving dan learning by doing yang digunakan untuk menghadapi kehidupan yang mendatang. Progresisme adalah aliran filsafat pendidikan yang sangat berpengaruh pada abad ke-20 hingga saat ini. Pengaruh itu terasa di seluruh dunia, terlebih-lebih di Amerika Serikat. Usaha pembaharuan di lapangan pendidikan pada umumnya terdorong oleh aliran progresisme ini. Aliran progresisme ini dihubungkan dengan pandangan hidup liberal atau the liberal growth culture, yaitu pandangan hidup yang mempunyai sifat-sifat berikut. Yang pertama, fleksibel, tidak kaku, tidak menolak perubahan, dan tidak terikat oleh suatu doktrin tertentu. Yang kedua, curious, ingin mengetahui, ingin menyelidiki. Yang ketiga, toleran, dan keempat, open-minded, atau pikiran terbuka. Aliran progresisme memandang bahwa masalah pendidikan adalah masalah hidup dan kehidupan manusia. Proses pendidikan berada dan berkembang bersama proses perkembangan hidup dan kehidupan manusia. Bahkan keduanya pada hakikatnya adalah proses yang satu. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Rupert C. Lodge. Dia mengatakan life is education and education is life 18, yang berarti bahwa seluruh proses hidup dan kehidupan itu adalah proses pendidikan. Segala pengalaman sepanjang hidup seseorang memberikan pengaruh pendidikan baginya. Ada 5 aspek progresisme pengikut Dewey mendasarkan pada asumsi berikut: A. Minat peserta didik, B. Pengajaran efektif, C. Pembelajaran aktif, D. Tujuan pendidikan untuk membina peserta didik berpikir rasional, E. Nilai-nilai personal dan sosial sekolah, F. Hubungan individu dan pendidikan. Prinsip pendidikan yang ditekankan dalam aliran progresisme diantaranya: A. Proses pendidikan berawal dan berakhir pada anak, B. Subjek didik adalah aktif dan pasif, C. Peran guru hanya sebagai fasilitator, pembimbing atau pengarah, D. Sekolah harus kooperatif dan demokratis, E. Aktivitas lebih fokus pada pemecahan masalah bukan menyampaikan materi kajian. Implikasi filsafat pendidikan progresivisme terhadap pendidikan. Menurut progresisme, proses pendidikan mempunyai dua segi, yaitu psikologis dan sosiologis. Guru dalam melakukan tugasnya dalam praktek pendidikan berpusat pada anak mempunyai peranan sebagai berikut. Yang pertama, fasilitator, kedua, motivator, dan ketiga, konselor. Ada 5 aspek kurikulum dalam aliran progresisme, yaitu yang pertama, reorganisasi di dalam suatu subjek khusus sebagai langkah pertama mencari pola dan desain yang baru. Yang kedua, korelasi antara dua atau lebih subject matter, misalnya antara bahasa. Yang ketiga, pengelompokan dan hubungan integratif dalam suatu bidang pengetahuan, misalnya pendidikan umum dalam ilmu pengetahuan alam. Yang keempat, core curriculum, suatu kelompok mata pelajaran yang memberi pengalaman dasar dan sebagai kebutuhan umum yang utama. Yang kelima, experience center curriculum, yakni kurikulum yang mengutamakan pengalaman dengan menekankan pada unit-unit tertentu. Metode pendidikan yang biasanya digunakan oleh aliran progresivisme diantaranya adalah: yang pertama, metode pendidikan aktif. Pendidikan progresif lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan
Berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya. Yang kedua, metode memonitor kegiatan belajar. Selanjutnya, proses kegiatan anak belajar sendiri sambil memberikan bantuan-bantuan apabila diperlukan yang sifatnya memperlancar berlangsungnya kegiatan belajar tersebut. Contoh implikasi aliran progresisme. Aliran filsafat ini menekankan adanya pengembangan pada diri siswa untuk dapat berpikir dengan baik, disiplin, bersosialisasi, dan berdemokrasi. Dengan begitu, siswa mempunyai keahlian dan kecakapan dalam menyelesaikan dan menangani masalah-masalah untuk dihadapi dalam kehidupannya. Misalnya, kebebasan untuk memilih jurusan dan kebebasan pendidikan yang sesuai dengan minat dari peserta didik itu sendiri.